Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara ngolehke, ngobrol-ngobrol oleh kepintaran. Kita sudah beberapa saat vakum karena situasi pandemi COVID yang kita alami bersama. Namun hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan dua narasumber, yaitu Dr. Irwan sebagai Ketua Yayasan Kesehatan GKJW, dan juga bersama dengan kita Ibu Pendeta Rere, seorang dosen di UKDW yang masih imut-imut. Selamat datang, selamat berjumpa Dr. Irwan dan Ibu Pendeta Rere. Kita akan bersama-sama ngobrol. Karena sifatnya ngobrol, kita santai-santai. Sangat banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami berkaitan dengan situasi yang kita alami saat ini. Tadi sampai acara ngolehke ini vakum beberapa saat karena situasi yang kita alami bersama-sama. Baik, secara khusus akan saya sampaikan dulu kepada Dr. Irwan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan sangat banyak, dokter. Tapi tidak apa-apa, nanti kita gabung-gabung dan tidak perlu dijawab panjang-panjang, secukupnya saja. Kalau sampai panjang nanti sampai pagi. Ya, pertanyaannya itu dari Mbak Hera. Apa bisa, Dok? Kalau sudah vaksin, kalau ingin vaksin lagi dengan dosis yang lebih tinggi begitu supaya imunnya semakin kuat, Dok. Apa diperkenankan? Gonta-ganti kalau perlu, Dok. Ya, terima kasih Pak Pendeta Agus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sampai salam jumpa dulu. Saya berharap semua, baik yang kita ketemu langsung maupun juga yang di rumah, sehat semua meskipun kita mengalami masa pandemi yang membuat kita itu ya agak tertekan gitu ya. Bukan agak sekali tertekan, lagi, Dok. Sangat tertekan. Kan agak ya, sangat tertekan. Sampai stres kadang-kadang. Tapi saya lihat wajah-wajahnya gembira semua. Hati yang gembira adalah obat katanya. Nah, kalau kita tanya tadi tentang vaksin ya. Jadi vaksin itu kan fungsi utamanya adalah untuk memberi kekebalan tubuh. Ya. Dan kekebalan tubuh manusia itu ada dua, alami dan yang kedua didapat. Vaksin itu adalah kekebalan tubuh yang didapat. Jadi dengan diberikan vaksin maka tubuh itu akan terbentuk sistem kekebalan. Dikenalkan dengan penyakit tertentu, itu ceritanya. Sehingga nanti kalau kita ketemu sama penyakitnya, tubuh kita siap. Nah, itu prinsip nomor satu itu dulu. Terus yang kedua, bahwa vaksin itu diberikan berdasarkan penelitian yang cukup panjang. Sehingga pemberian dosis itu sudah ditentukan. Dan setiap macam jenis vaksin itu berbeda. Oleh karena apa? Pembuatannya juga berbeda. Bahan yang digunakan untuk vaksin itu berbeda. Sehingga dosisnya berapa, pemberiannya berapa kali, itu juga berbeda. Nah, khusus untuk COVID itu ada, kalau mau dibagi itu ada cara pemberian ada dua macam. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Oke. Dan ada 2 macam bahan. Satu itu adalah virus yang dilemahkan, yang kedua adalah rekayasa genetik. Jadi virusnya itu diotak-atik genetiknya ya. Kalau itu virus itu ada DNA, RNA itu diotak-atik. Sehingga keluarlah dia bahan tertentu sehingga pada waktu dimasukkan ke tubuh dia berespon.
Jadi sebetulnya tidak ada dosis yang lebih kuat atau apa, tidak ada. Jadi setiap vaksin itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi ya. Tadi yang ada pertanyaan lebih kuat, tidak ada, tidak ada, lebih kuat tidak ada. Jadi vaksin mempunyai khasiat sendiri-sendiri karena bahannya berbeda. Sudah ada ukurannya, Dok ya? Sudah ada, dan itu penelitiannya ketat, dan setiap itu sebabnya ya, karena ini virusnya kan masih baru, sehingga kenapa kok dulu itu kok cuma hanya usia 20 sampai 60 ya, gitu kan. Yang di bawah itu 18 nggak boleh, di atas 60 nggak boleh, gitu ya. Karena memang penelitian yang pertama itu pada range usia itu. Setelah itu baru setelah nyaman, baru dikembangkan ke yang lebih tua, yaitu usia 60 tahun ke atas. Setelah itu baru ke lebih muda, yaitu yang usia 20 tahun ke bawah. 12 sampai 20 tahun. Setelah itu kemana lagi? Yang lebih kecil lagi. Itu sebabnya sekarang kalau kita, kok buat anak-anak belum ada ya? Belum selesai penelitiannya. Belum saatnya. Nah, itu belum saatnya. Itu panjenengan mungkin ingat ya, waktu bulan Januari dimulai, itu hanya untuk yang usia 20 sampai 60. Yang tua-tua protes. Kan gitu toh. Yang tua itu kan resiko tinggi, kenapa kok nggak dikasih didulukan? Loh, penelitiannya itu belum selesai. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ya. Nah, ya, karena itu Pak, prinsipnya seperti Dok. Undang-undang pengen sehat gitu. Ya. Semangatnya ini yang luar biasa. Terus ya, semangatnya sehingga nanti terus pokoknya lah disuntik mari, padahal nggak seperti itu. Karena apa? Vaksin itu tetap suatu yang berbahaya. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu berbahaya, Pak. Karena tubuh itu bisa berespon. Responnya yang paling sederhana kan misalnya waktu divaksinasi kan rasa kayak meriang ya. Itu kan yang ringan ya. Meriang, ada bentol merah sedikit, terus ada yang ngantuk, ada yang makannya banyak, itu malah bersyukur makannya banyak ya. Lapar terus gitu maksudnya. Tapi ada juga yang timbul bisa reaksi alergi, dan itu berbahaya, Pak. Nah, itu sebabnya harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan diberikan. Tuh ada syarat-syarat tertentu vaksin. Iya. Kemudian yang berikutnya lagi tadi, apa boleh diulang-ulang? Boleh. Kenapa? Satu, karena vaksin itu membentuk kekebalan tubuh dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau disuntik terus seumur hidup, enggak Pak, prinsipnya enggak seperti itu. Kalau disuntik lengkap 2 kali, maka dia mempunyai daya tahan kekebalan tubuh kita itu paling lama 6 bulan. Jadi 3 sampai 6 bulan. Jadi kapan bisa suntik lagi? Baru setelah itu. Jadi enggak terus suntik 2 kali ya. Wah, aku ben kuat yo. Bulan depan tak suntik meneh ngono. Ya, ini berkaitan dengan itu, Dok. Jadi saya ada pertanyaan dari Pak Noven. Saya pernah membaca dari grup WA, jika vaksinasi hanya bertahan 6 bulan untuk bisa membantu tubuh mengurangi atau menangkal COVID. Apakah memang benar demikian, Dok? Betul. Ya, jadi ada 2 hal ya. Untuk COVID ini sangat istimewa. Semua virus sebetulnya sama, Pak. Itu membedakan antara imunisasi, misalnya ambil contoh ya, kalau panjenengan semua tahu tentang imunisasi polio ya, imunisasi TB, kan berbeda ya. Itu bisa sampai tahunan, setelah lengkap tuh bisa berlaku sampai lama. Tetapi semua virus itu luar biasa. Virus ini suatu, kalau dibilang makhluk yang makhluk, karena ada yang mengatakan virus itu bukan makhluk ya gitu ya. Meskipun ada RNA DNA-nya. Dikatakan bahwa virus ini sangat-sangat mudah sekali beradaptasi dengan lingkungannya, yang disebut dengan mutasi. Nah, jadi apa yang kita suntikkan sekarang 6 bulan lagi itu belum tentu bisa punya khasiat, Pak. Satu, karena memang masa kerjanya tadi yang saya katakan memang tidak sampai tubuh itu setelah dia mencapai puncak daya tahan tubuhnya, dia akan menurun ya kekebalannya. Terus yang kedua, virusnya bermutasi, Pak. Nah, itu yang kerepotan sekarang itu COVID kan itu, Pak. Kalau boleh saya katakan ya, vaksin yang kita pakai sekarang itu adalah produk vaksin sekitar berapa ya, mau 1 tahun yang lalu, Pak. Yang kita pakai sekarang. Itu sebabnya kenapa kerepotan sekarang. Begitu ada varian baru,
wah ternyata ini orang yang sudah kena vaksin pun kena. Nah itu tadi, karena ini pinter banget ya, virus itu memang cepat sekali bermutasi, 6 bulan itu sudah dia berubah. Berubah terus apa? Langsung dia bilang, oh tak bujui. Yang masuk ke tubuh ini sudah siap, wah ini virus yang bodoh ini. Begitu dia mau diserang loh, nanti gimana nih? Dia melakukan suatu hal yang dia bisa beradaptasi, dia bisa istilahnya apa ya, mengkamuflase atau membujui ya, membohongi sistem tubuh. Oh, saya nggak ada loh ya. Nah itu, karena dia berubah, memang bentuknya jadi berubah. Pakainya begitu Pak. Ya, saya lanjutkan begini Dok. Jadi ada ini pakai nama samaran Dok. Sampai sekarang dia belum pernah kena COVID. Ini pertanyaan ini untuk Bu Rere ini. Kalau tadi sudah divaksin, tapi bisa saja orang terpapar. Nah, ada juga saya tidak mau vaksin. Ini karena itu dianggap caranya setan. Ini. Ini bagiannya Bu Rere ini secara teologis ini. Gimana Bu Rere? Ini saya nggak mau vaksin ini caranya setan, itu metodenya setan. Dan antara itu pertanyaan dari seseorang, tidak perlu saya sebutkan. Dan salah satunya dia pertanyaannya, saya tidak pernah kena COVID sampai sekarang. Apakah karena saya percaya pada Tuhan Yesus? Bagaimana yang tidak percaya? Oke, Bu Rere. Baik. Pak Agus, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Dr. Irwan juga tadi sudah menjelaskan tentang vaksinnya, sehingga waktu saya ditanya vaksin itu apakah rekayasa iblis, wah kita sekarang sudah tahu nih ya gitu dari dari Dr. Irwan tadi. Yang pertama kita tahu bahwa vaksin ini proses untuk menemukan vaksin ini panjang sekali ya Dok ya gitu. Bahkan vaksin yang sekarang didistribusikan di Indonesia ini ternyata dari pun Dr. Irwan tadi ini hasil penelitian setahun atau 10 bulan yang lalu baru jadi sekarang. Nah, sing gawe vaksin itu kan ya orang-orang pinter. Gawe vaksin itu kan juga bukan orang-orang sembarangan yang sudah pasti mereka sudah sekolah bertahun-tahun, punya pengalaman bertahun-tahun, lalu kemudian akhirnya bisa menghasilkan vaksin itu. Dan ternyata sudah orang-orang pinter kok cek dibujui gitu ya. Karena tadi ternyata virusnya menurut Dr. Iwan tadi nggak kalah dia sama pendeta GKJW. Virusnya itu juga mutasi gitu Pak Agus tadi Pak Agus juga tentang mutasi, virusnya ini luwih pinter gitu gitu, mutasinya lebih cepat, dan vaksin yang sudah diteliti berbulan-bulan itu ternyata tidak bisa mengatasi varian yang baru ini, karena memang yang dibuat itu varian yang sebelumnya, begitu ya Dokter Irwan. Nah, lalu kalau pertanyaannya apakah kemudian apakah vaksin ini adalah rekayasa iblis? Ya itu tadi kembali lagi. Yang pertama adalah memang kita tidak bisa menentukan gitu iblis itu ada di pihak mana dalam pandemi ini begitu. Ada yang bilang seperti yang pertanyaan tadi bahwa vaksin ini metodenya iblis. Vaksin ini adalah salah satu strateginya iblis. Ada yang bilang begitu, tapi juga ada yang bilang pandeminya itu adalah strateginya iblis. Pandemi itu asalnya dari iblis kan gitu. Nah ini kalau dua teori tentang iblis ini diperhadapkan kan juga nggak masuk akal gitu. Jadi iblisnya itu di posisi mana? Apakah di vaksin yang merupakan alat bantu kita untuk mencapai herd immunity dengan lebih cepat gitu ya, imunitas komunal dengan lebih cepat, atau yang mana iblisnya itu di mana gitu. Itu kan juga perlu kita bicarakan, meskipun ya memang Pak Agus, memang saya belum pernah belajar tentang iblis secara sebagai fokus bidang saya bukan iblis gitu, tapi mungkin saya bisa lihat dari sudut pandang Perjanjian Baru gitu ya. Kalau kita bicara tentang iblis, tentu di Perjanjian Baru pun di Alkitab kita ada berbagai teks yang menunjukkan bahwa iblis itu memang ada gitu. Di Injil-Injil sinoptik
kita bisa lihat bahwa memang iblis itu ada. Bahkan Yesus juga seringkali digambarkan bahwa Yesus itu pernah head to head gitu ya dengan iblis. Salah satu yang paling terkenal adalah saat Yesus head to head gitu dengan iblis di padang gurun di awal pelayanan Yesus gitu. Jadi menarik, Injil Sinoptik menggambarkan bahwa sebelum Yesus memulai karyanya ya, terutama di Lukas juga. Jadi segera setelah Yesus menerima baptisan oleh Yohanes Pembaptis, lalu kemudian sebelum Yesus mengawali karyanya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan Yesus adalah dia ke padang gurun, dan agenda utamanya ke padang gurun itu adalah pencobaan iblis gitu, yang 3 itu. Nah, dan ada berbagai teks-teks lain dalam Perjanjian Baru yang menggambarkan tentang iblis ini. Tapi iblis itu kan selalu dalam Perjanjian Baru digambarkan sebagai pihak yang jahat, pihak penipu, pencoba, pencuri, dan seterusnya itu. Jadi selalu dalam Perjanjian Baru yang namanya iblis atau dengan nama-nama lain seperti misalnya Beelzebul, penghulu setan, si jahat, pencoba, roh jahat, dan nama-nama yang lain. Menurut saya Perjanjian Baru sepakat bahwa yang disebut iblis itu adalah selalu entitas yang jahat begitu. Entitas yang ada di seberang Yesus. Dan bahkan yang menarik kalau dalam teks Lukas waktu iblisnya kalah di Lukas 4 ayat 13 gitu ya, setelah 3 kali Yesus dicobai oleh iblis dan kemudian iblisnya kalah, di akhir teks tentang pencobaan di padang gurun itu Lukas menuliskan begini, sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana penginjil Lukas itu menggambarkan iblis, bahwa iblis itu tetap ada. Meskipun dia dikalahkan Yesus, iblis itu tetap ada. Dia cuma retret gitu ya. Dia cuma mundur saja dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Tapi apakah kemudian iblis itu berubah pihak? Ya enggak, tetap saja dia entitas yang jahat, tetap saja dia si pencoba, si jahat, dan seterusnya itu gitu. Jadi kalau kita bicara tentang iblis, bahkan Perjanjian Baru pun mengakui bahwa ada entitas jahat, daimonia, iblis ini ada gitu. Dan selalu Yesus ini juga berusaha mengalahkan iblis gitu. Nah, karena itu kalau pertanyaannya apakah kemudian vaksin itu strategi iblis, apakah vaksin itu metodenya iblis, itu ya jelas lah ya dari sini gitu. Dalam hal ini saya setuju juga dengan Paus Fransiskus yang beberapa waktu lalu dalam homilinya, kalau saya nggak salah itu di Minggu Palma, Paus Fransiskus bilang bahwa iblis itu nyata. Gitu. Dan iblis itu turut ambil bagian dalam pandemi ini. Kenapa? Karena iblis ini ikut mengambil peran gitu ya dalam menggunakan pandemi ini dengan cara menabur ketidakpercayaan, menabur keputusasaan dan perselisihan. Nah, ini masuk akal gitu. Karena kalau Perjanjian Baru menggambarkan iblis itu sebagai entitas yang jahat, iblis itu sebagai lawan dari damai sejahtera, dari karya keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Nah, kemudian dalam pandemi ini berarti iblis sebaliknya dong gitu. Dialah yang menabur ketidakpercayaan, dia menabur keputusasaan, dia menabur perselisihan. Nah, vaksin itu kan justru memberikan kita harapan kan gitu. Ya tentu tadi Dr. Iwan sudah ngendikan bahwa tentu ada, karena masih terbatasnya penelitian kita, ada batasannya gitu, bahwa vaksin ini hanya efektif pada varian-varian tertentu. Varian yang canggih ini belum dikenali oleh vaksin yang kita terima sekarang, begitu ya dokter ya. Nah, tapi tidak berarti bahwa vaksin ini adalah strateginya si jahat, tentu saja tidak. Kalau saya secara pribadi, secara iman gitu ya, secara spiritual, saya justru mengajak kita untuk menghayati bahwa vaksin ini adalah bagian dari jalan Tuhan gitu. Adalah bagian dari jalan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat manusia. Justru kita sangat bersyukur gitu ya, ada orang-orang pintar yang menemukan vaksin ini, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membantu untuk membantu manusia ini bertahan di masa krisis dan kritis karena virus ini
Iya, terima kasih Gitu Bu Pak, Rere. Pendeta Agus. Ya. Ini kembali lagi ke Dr. Erwan. Ada sebuah pertanyaan, Dok. Bahwa negara Cina yang sudah mulai normal, katanya ini, mereka menggunakan uap air panas terus dialirkan lewat pipa dan dihirup. Apakah ini sudah efektif, Dok? Dengan cara-cara yang baru ini. Kalau saya biasanya kalau agak flu begitu, saya pakai air panas, saya kasih minyak, saya hirup pakai handuk itu tertutup sehingga rongga pernapasan saya lebih plong. Nah, menurut dokter gimana ini? Ya, baik, matur nuwun, ada yang nanya. Jadi mungkin saya kembali lagi menjelaskan tentang sifat dasar daripada virus itu sendiri. Ya. Virus itu memang dia lebih suka pada daerah yang lebih rendah suhunya, ya, lebih lembab, lebih basah, lebih gelap, ya. Sehingga ada pemikiran seperti tadi itu, sehingga kalau mau di suhunya, kan kalau dia pada suhu tertentu, ya, itu suhu didih lah misalnya, itu sudah mati, ya. Dia ditaruh di tempat yang kering, mati dia, cepat mati, sekian detik aja udah mati dia. Ya. Tempat yang basah juga begitu. Artinya kering itu lembab atau itu ya, itu dia akan mati itu dia. Terus keasaman juga begitu. Jadi dia tuh sebetulnya virus ini adalah kalau saya katakan tadi makhluk, atau ada orang bilang tuh dia nggak termasuk makhluk itu, dia sesuatu ya, sesuatu gitu. Jadi sesuatu itu bisa benda mati gitu ya. Tapi kalau lihat ini dia masuk mana itu ya, oke lah kita sebutnya virus karena dia kelompok dari kuman ya. Itu sifatnya sangat rentan. Dia bisa hidup kalau dia ada di inang atau host. Host itu siapa? Itu bisa manusia, bisa binatang ya. Nah, konon katanya gitu toh di Cina itu katanya ini kan dari kelelawar katanya. Katanya begitu, tapi ini masih belum bisa dibuktikan secara pasti. Katanya oh ini banyak yang coronavirus ini, yang varian ini seperti itu. Dari sana kemudian dia entah bagaimana bisa ke manusia. Ya. Nah, sekarang dengan upaya-upaya tadi, yang namanya upaya, yang namanya, saya bukan hanya di Cina, saya pernah lihat juga tuh di India juga begitu. Jadi dia pakai air panas begitu, ditaruh di entah kayak panci gitu, terus pakai apa modelnya pipa gitu, dihirupkan gitu ya. Ya jelas pemikirannya adalah dengan panas ya, dengan panas harapannya itu mati ya. Tetapi sekali lagi saya tidak bisa mengatakan tanpa itu adalah ada, kalau kita bisa dasar ilmunya apa evidence base ya. Evidence base itu adalah penelitian-penelitian yang memang mendukung itu, bukannya salah satu Pak. Evidence base kalau di kedokteran itu adalah sudah terbukti bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh banyak orang kemudian dikumpulkan secara meta-analisis bahwa mengatakan bahwa ini memang betul-betul terbukti. Sehingga pasti nggak mungkin dengan hanya satu saja, dengan pengalaman saja, atau dengan salah satu penelitian satu orang terus diakui, itu belum tentu. Itu tidak bisa di kedokteran seperti itu. Jadi, kalau dikatakan, dok apa bisa? Saya nggak berani ngomong, cuma jawabannya adalah seperti ini. Satu, bahwa itu adalah sesuatu yang memang belum diteliti. Kedua, apakah itu bisa berbaik? Mungkin ada baiknya, karena apa? Dia akan memperbaiki selaput lendir daripada jalan nafas. Harapannya apa? Dengan selaput lendir yang bagus, maka sistem pertahanan tubuh alami kita, selaput lendir itu adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang sifatnya alami. Tadi kan saya katakan vaksin itu kan yang didapat ya. Nah, kalau yang selaput lendir itu mempunyai sistem pertahanan tubuh yang alami. Harapannya kalau kita misalnya tidak terlalu bengkak hidungnya, tidak ada lendir yang banyak, dengan adanya uap itu lancar semua, harapannya dia baik. Kalau pertahanan tubuhnya baik, maka virusnya juga akan bisa dilawan dengan baik. Sebetulnya itu Pak, prinsipnya kalau yang saya tangkap ya. Ya, terima kasih Dok. Saya lanjutkan begini. Jadi kalau ada warga punya penyakit bawaan, komorbid, ini tidak boleh vaksin dulu. Padahal dia itu justru orang yang rentan. Gimana penjelasannya Dok? Nah, rentan kan ini maksudnya kelompok risiko tinggi ya Pak G. Saya pada orang sepuh ya, rata-rata kan usia 50-60 itu ada, misalnya ada kencing manis, ada darah tinggi, kelainan jantung ya,
sakit ginjal dan sebagainya. Itu adalah kelompok-kelompok yang rentan yang mempunyai komorbid. Komorbid itu kan ya penyakit-penyakit yang tadi itu ya, yang muncul yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu memang satu Pak, sebetulnya bukan tidak boleh. Ya. Yang mutlak tidak boleh itu adalah orang-orang yang dengan kelainan imun Pak. Kelainan imun itu seperti rheumatoid arthritis, bukan penyakit rematik loh Pak, beda loh Pak. Rheumatoid arthritis itu adalah suatu penyakit imun yang menyerang tubuh. Contohnya lupus, ya mungkin SLE ya, jenengan mungkin pernah dengar atau apa itu penyakit imun. Kenapa seperti itu? Karena itu berbahaya. Karena dia kalau kita masukkan vaksin itu kan timbul reaksi tubuh kekebalan loh Pak. Nah kalau dia punya kelainan di situ malah berbahaya untuk pasiennya. Nah bagaimana dengan yang lainnya? Boleh Pak, asal terkontrol atau terkendali. Jadi misalnya, saya ini punya diabetes, saya umur 60, apa boleh divaksin? Boleh, asal diabetesnya terkontrol. Ada pemeriksaan lab yang nanti dokter penyakit dalam, dia akan bisa menentukan, oh ini enggak apa-apa, ini bisa. Sakit darah tinggi, sudah ditentukan Pak, kalau tensinya terkontrol, dia 140-90, 150-90, boleh, enggak apa-apa. Saya punya sakit jantung, pertanyaannya gampang. Kalau naik tangga, jalan, sesek, enggak boleh. Berarti artinya apa? Tidak sedang dalam serangan yang membahayakan. Itu boleh, Pak. Jadi enggak dilarang, Pak. Kalau sampai aku dilarang, berarti memang enggak belum divaksin. Itu lain ceritanya, Pak. Ya, terima kasih, Dok. Saya beralih kepada Bu Pendeta Rere. Jadi, ada pertanyaan begini, Bu Pendeta. Bahkan keluarga saya ini berkaitan dengan COVID ini dikaitkan dengan akhir zaman. Bahkan salah seorang keluarga saya ini mengatakan akan muncul langit baru dan bumi baru. Ada penderitaan, ada tangisan, dan lain sebagainya. Monggo Bu Rere bisa menjelaskan tentang langit baru, bumi baru berkaitan dengan pandemi COVID ini. Baik, matur nuwun Pak Agus. Nih Dokter Irwan langsung begini-begini tadi pertanyaannya. Nggih, langit baru dan bumi baru ini kan istilah yang sangat lekat dengan kitab Wahyu ya. Sangat apokaliptis gitu. Tone-nya gitu, langit baru dan bumi baru. Pertanyaannya tadi, apakah ini adalah tanda-tanda akhir zaman gitu nggih Pak Agus nggih? Akhir zaman. Apakah pandemi ini, apakah COVID ini adalah tanda-tanda dari akhir zaman? Bahkan disebutkan bahwa setelah ini betul, ini sekarang kita sedang ada dalam penderitaan, tapi nanti akan ada langit baru, bumi baru. Jadi ditambahi kalau bahasanya Wahyu, Yerusalem baru, gitu ya. Jadi ada langit baru, bumi baru, dan ada Yerusalem baru. Setelah penderitaan ini akan ada sesuatu yang baru. Nah, ungkapan itu adalah ungkapan kalau dalam Perjanjian Baru itu sangat bersifat apokaliptis, gitu ya. Karena apa? Karena ada harapan eskatologis, gitu. Ada harapan eskatologis bahwa setelah penderitaan ini nanti akan ada sesuatu yang baru. Nah, kalau apokaliptik, kalau kita bicara tentang sastra yang bercorak apokaliptis, itu memang berangkat dari masa yang krisis gitu ya, masa kritis, mungkin sama seperti yang kita hadapi sekarang gitu, masa krisis, dan kemudian dalam masa krisis ini ada timbul harapan gitu, ada timbul harapan. Nah, masalahnya di corak apokaliptis ini, kalau yang tadi disebutkan adalah langit baru, bumi baru, berarti ada satu titik di mana yang lama itu berakhir, kan gitu. Jadi kenapa kok ada yang baru? Karena yang lamanya harus berakhir dulu gitu. Itu adalah corak yang ciri khas apokaliptis. Jadi kalau misalnya kita berharap bahwa pandemi ini adalah tanda dari akhir zaman sehingga nanti ada langit baru, bumi baru, berarti kita berharap bahwa kita berpikir bahwa sekarang ini kita ada di sesuatu yang lama, di langit lama, bumi lama, dan pada satu titik itu berhenti dan kemudian atau berakhir, lalu kemudian ada sesuatu yang baru, kan gitu. Tentu saya tidak bisa, yang namanya teks itu kan bisa
ditafsirkan dengan berbagai perspektif dan menghasilkan hasil penafsiran yang berbeda-beda kan ngaten nggih Pak Agus nggih. Wong kita ini pendeta aja kalau khotbah, kalau leksionari itu kan teksnya sama. Tapi kalau misalnya kita mau lihat sekarang gampang di YouTube ini misalnya hari ini waktu kita record ini tanggal 25 Juli ini mau lihat pendeta mana itu kan beda-beda khotbahnya padahal teksnya sama. Nah, jadi ya saya tentu tidak bisa mengatakan bahwa penafsiran itu salah gitu, bahwa pandemi ini tidak ada kaitannya dengan langit baru dan bumi baru, mungkin saya tidak bisa bicara itu gitu ya. Tapi menurut saya ketimbang gitu ya kita berpikir bahwa iblis itu ada di mana, ke pertanyaan sebelumnya, iblis itu dalam pandemi ini dia ada di pihak mana, atau kita mengharapkan sesuatu yang, jadi kalau apokaliptis itu ada shutdown-nya gitu, jadi di titik tertentu ini tuh shutdown gitu ya, mati semacam di restart gitu, jadi mati dan kemudian mulai dari awal lagi. Ini yo agak ngeri juga kan gitu. Tapi jangan lupa bahwa yang disebut sebagai akhir zaman, pemahaman akhir zaman, pemahaman eskatologis itu kan sudah lama banget gitu loh. Bahkan Yesus pun di awal pelayanannya kalau digambarkan oleh Markus, pesan utama Yesus di awalnya itu apa? Kan begitu. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah gitu kan, dan percayalah kepada Injil. Itu kalau Injil Markus menggambarkan pesan pertama Yesus dalam karyanya itu ngomongin tentang akhir zaman juga gitu, ngomongin tentang eskatologis juga, sesuatu yang akan datang, kerajaan Allah yang akan datang. Tapi toh gitu ya, 2000 tahun setelahnya akhir zamannya rata teko Pak ternyata. Ya kan, ternyata ya nggak datang gitu. Kita sudah mengalami masa krisis, dan krisis ini berapa kali gitu umat manusia ini, tapi kok ya nggak tekan-tekan gitu. Kalau bahasanya parusianya itu kapan kok ya nggak datang gitu. Jadi apa? Kalau menurut saya akhir zaman, parusia itu betul, itu adalah konsep yang menjadi bagian dari iman kita, bahwa suatu saat Yesus akan datang kedua kali gitu. Suatu saat akhir zaman ini memang terjadi, suatu saat parusia ini akan datang. Tapi kita sama-sama nggak tahu gitu kapan. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita sebenarnya. Kalau menurut saya, urusan kita itu tidak mereka-reka, bukanlah mereka-reka kapan parusia itu datang. Urusan kita itu bukan ngitung kira-kira kapan Yesus datang kedua kali. Itu bukan fokusnya. Karena sejak awal Yesus sudah bilang gitu loh. Kerajaan Allah tuh sudah dekat. Tapi kapan embuh? Podo-podo gak ngerti nih sampai sekarang. Gitu. Nah, mari kita fokus kepada yang setelahnya tadi. Yesus bilangnya apa? Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Gitu. Jadi ketimbang kita menimbang-nimbang, bariki kerajaan Allahnya dekat ini. Akhir zamannya semakin dekat. Iya, dari dulu juga akhir zamannya dekat gitu. Kapan, tapi podo-podo gak ngerti nih. Jadi ngomongin tentang kapan kerajaan Allah itu datang, kapan parusia itu datang, wis gak jelas. Kita tuh gak tahu, sama-sama gak tahu. Jadi mari kita fokus pada yang jelas-jelas saja. Yang jelas adalah Yesus sudah memperingatkan kita, bertobatlah. Iya, terima kasih. Urasa dipikir akhir zaman, yang penting bertobat ya. Kapan itu gak usah dipikir gitu, tapi bertobatlah dan percayalah pada Injilnya itu. Iya, terima kasih Bu Pendeta. Saya kembali lagi ke Dr. Irwan. Sekarang ini setelah beberapa bulan ini begitu ramai dibicarakan dengan donor konvalen. Nah ini siapa saja yang bisa mendonorkan, atau siapa yang tidak boleh? Bagaimana dengan ibu hamil? Bagaimana, ini juga ada pertanyaan. Kalau orangnya Kristen nanti donor ke tempat lain, ini halal apa enggak, Dok? Monggo, Dok. Itu ya. Jadi namanya donor plasma konvalesen. Jadi begini Pak, prinsipnya seperti ini Pak. Jadi saya mungkin dasarnya dulu. Plasma konvalesen. Plasma itu adalah bagian dari darah kita. Jadi kalau darah kita itu diambil, itu ada dua bagian. Satu adalah cairannya yang disebut dengan plasma. Yang satu itu adalah bagian-bagian darah. Ya.
Itu sel darah merah gitu ya, dan ada yang lain lagi. Nah, kalau kita sebut sebagai plasma konvalesen itu adalah darah itu diambil dari seseorang yang disebut dengan donor tadi, kemudian dia dimasukkan ke suatu alat, kemudian dilakukan proseslah di situ. Yang diambil ada plasmanya, sedangkan yang sel darah lainnya dikembalikan ke tubuh ke donornya lagi. Gitu, Pak. Ya. Jadi plasmanya. Terus Pak, kenapa kalau pertanyaannya, terus kenapa plasmanya yang dipakai? Nah, plasmanya inilah bagi orang-orang yang sudah terkena COVID, plasmanya ini mengandung antibodi. Antibodi itu adalah sel-sel kekebalan tubuh. Ya, dan itu memang ada di plasmanya. Sehingga apa? Sehingga nanti ini plasma yang mengandung antibodi yang cukup untuk melawan COVID. Karena orang yang sembuh kan berarti dia sudah menang. Ya. Berarti antibodinya kuat, cukup bagus untuk melawan virusnya. Sehingga dia dipakailah dia untuk orang-orang yang terkena. Gitu, Pak. Prinsipnya seperti itu. Jadi itu sama dengan seperti begini, Pak. Kita ini mau melawan musuh. Tapi kita ini nggak kenal musuh ini sopo ya saja nih. Wes lek ngundang konco wis sing kenal sing wis tahu perang ambek DI. Nah, sing tahu perang ambek DI berarti kan sudah kenal caranya ngalahkan gimana. Kita undang dari Bolonik ini. Nah, setelah dari Bolonik ini perang bareng. Nah, artinya kita punya kekuatan yang bisa membantu melawan musuh kita ini. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi apa? Maka kalau yang mau jadi donor plasma konvalesen pasti adalah orang yang sudah pernah terkena COVID. Jadi bukan orang yang normal. Kalau saya gini belum pernah terkena COVID, mungkin ya sudah terpapar ya, karena saya sudah hampir tiap seminggu itu beberapa kali masuk ke ruang isolasi. Jadi ya kemungkinan kena, tapi dilindungi Tuhan gitu ya. Oh, saya masuk ke Riri nanti ya. Saya nggak mau masuk ke ranahnya Bu Riri, wes. Tapi itu berkat Tuhan. Saya itu ya berkat Tuhan gitu ya. Itu ya seperti itu ya. Jadi artinya bahwa memang orang yang sudah pernah terkena itu jelas. Yang kedua, apakah langsung, misalnya kalau saya sembuh sekarang, langsung diambil darahnya untuk plasma? Tidak, Pak. Jadi syaratnya satu, dia harus negatif dulu. Ya, negatif dulu artinya virusnya jelas sudah tidak ada. Yang kedua itu ada masanya, paling cepat 2 minggu. Ya. Jadi 2 minggu setelah dinyatakan sembuh oleh dokter, baru boleh mendonorkan. Terus apalagi syaratnya lagi? Laki-laki, Pak. Nah, bukan meremehkan yang perempuan. Perempuan boleh, tetapi yang belum pernah hamil. Bukan melahirkan, loh, Pak. Hamil. Oke. Jadi laki-laki, kemudian perempuan. Kalau perempuan belum pernah hamil. Nah, kenapa kok laki-laki yang diutamakan? Itu adalah pengaruh hormonal, Pak, sebetulnya. Ya, ada pengaruh hormonal pada para wanita ini yang menyebabkan pada titik tertentu sistem kekebalan tubuhnya para wanita ini dipengaruhi oleh hormon, sehingga dia turun lebih rendah gitu ya, sehingga rentan dia nanti. Makanya dia menjadi yang diutamakan adalah laki-laki. Umurnya 18 tahun sampai 60 tahun. Berarti itu kan pada peak ya, artinya bagus, sistem kekebalan tubuhnya bagus. Umur 18 sampai 60 tahun. Berat badannya, nah ini lagi, berat badannya tidak boleh kurang dari 55, harus lebih dari 55 tahun. Oh, 55 kalau yang dia laki-laki umur 20-25 tahun tapi berat badannya misalnya 40 kilo, waduh yo, jangan itu terlalu kurus itu gitu loh. Nanti itu materinya kurang gitu. Nah, jadi seperti itu. Loh, kenapa ibu hamil nggak boleh, ibu menyusui juga nggak boleh, sekali lagi karena masalah hormonal, Pak. Jadi tadi aja ya, ibu wanita saja yang pernah hamil sudah tidak disarankan. Dan syarat terakhir adalah pada waktu semua sudah terpenuhi, misalnya sudah laki-laki umur 30 tahun, oke, sudah pernah COVID, sudah sebulan yang lalu atau sudah lewat lah 2 bulan. Kemudian ada syarat lagi atau diperiksa, Pak. Jadi sebelum diambil darahnya itu dilakukan screening. Screening tadi bla 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 tadi sudah semuanya oke, kemudian diambil darahnya, dites, Pak. Ada satu yang harus terpenuhi itu adalah selain ada screening tidak boleh ada penyakit menular yang lain, ada satunya lagi itu adalah antibodinya. Itu sudah ada rumusnya, Pak. Jadi begitu diambil akan keluar angkanya. Ya.
ya, kalau tidak salah minimal itu per 320. Jadi itu nanti itu di PMI itu sudah ada ketentuannya. Misalnya diperiksa, oh ya ini bagus. Nah sekarang mungkin diturunkan minimal kalau nggak salah per 160. Ya. Tapi sebetulnya batas aman dari Badan Kesehatan Dunia itu sekitar per 320. Kalau nggak salah seperti itu yang seingat saya begitu. Mohon maaf kalau mungkin ada yang salah, saya tidak terlalu expert di situ, tapi setahu saya seperti itu. Ya. Kalau pas nanti bisa dibuka bukunya, Dok. Tapi yang jelas itu ada batasan minimalnya. Ya. Ada. Kalau tidak seperti itu pasti tidak akan diizinkan. Begitu Pak sebetulnya. Masih untuk Dokter Irwani masih panjang, Pak. Ini pertanyaannya ini sebetulnya COVID ini ada obatnya enggak sih? itu yang pertama. Yang berikutnya ketika ada keluarga yang isoman, yang satu rumah ada yang terpapar, yang lainnya misalnya ada di rumah situ. Gimana sih sebetulnya prosedur atau caranya supaya aman? Dan beberapa yang saat yang lalu disampaikan tentang obat tradisional, empon-empon itu. Terus apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Karena kalau saya tiap sore, hampir tiap sore saya pakai serai, pakai jahe untuk menghangatkan. Monggo, Dok. Jadi Pak, sekali lagi manusia itu memang ribet ngelawan virus, Pak. Terus ribet. Bakteri itu ya para ilmuwan itu lebih mudah mengalahkannya karena dia lama ya, mutasinya lama, dan ini jika kita ada waktu untuk kita memahami dulu kumannya, baru kita lawan. Nah, gitu. Terus menemukan obatnya. Nah, persoalannya tadi saya katakan tadi, virus ini baru mau mengenal, dia sudah berubah. Nah, itu kan repotnya di situ. Nah, dengan jawaban seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa virus ini tidak ada obatnya. Kalau ada yang mengatakan, antivirus ya, Vladimir, apa, Resdimivir, apa namanya, angel-angel, pokoknya ir-irnya lah. Bukan ir-irwan, tapi ya. Pokoknya ir-irnya itu ada kandungan untuk melawan virus. Sebetulnya itu kan dalam upaya untuk melawan virus, tapi sebetulnya bukan untuk membunuh. Hampir obat-obat yang antivirus itu ada hanya untuk mencegah pertumbuhan dari virusnya supaya dia tidak berkembang biak menjadi banyak. Jadi dia menghambat, bukan membunuh. Nah, siapa sebetulnya yang membunuh? Adalah kita sendiri. Jadi kalau ditanya obatnya virus itu apa? Kekebalan tubuh kita sendiri. Pak. Jadi obat-obat yang dia ada, itu kalau saya isoman atau saya saudara saya atau pas saya yang kena gitu ya, terus saya diisolasi entah di rumah sakit lapangan, itu sampai 6-10 itu ya. Itu adalah satu memang biasanya obat antivirus ya, kemudian obat-obat antibiotik. Tapi itu ada urutannya Pak pemakaiannya. Itu ada tata laksananya, kapan diberikan ini, kapan diberikan itu. Itu ada ininya Pak. Terus vitamin sampai banyak. Mungkin minum itu kalau sekaligus warek Pak, lupa makan itu Pak ya. Mulai dari A, B, C, D, ya. Dia itu repot kabeh, nanti ada seng lah, ada ini, walah bingung gitu ya. Terus ada paracetamol, ada ini macam-macam ya. Oke, jadi seperti itu Pak. Jadi sebetulnya macam-macam obat, tetapi sebetulnya itu ada, sebetulnya semuanya itu adalah mempunyai fungsi untuk menghambat perkembangan virusnya, sehingga tubuh itu punya waktu untuk melawan virusnya. Dan obat-obat seperti antibiotik dan sebagainya itu adalah untuk apa? Untuk mengurangi kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena virus ini dia nggak konco, Pak. Jadi kalau begitu dia menyerang, kemudian tubuh kita itu lemah, maka bakteri akan masuk. Ya. Padahal sajane dudu koncone, dia itu sendiri-sendiri, dia kerjanya dewi-dewi. Tapi bisa merusak ke parunya, dia merusak sistem ini, bolong ini gerbangnya buka ini, masuk dia merusak itu bakterinya. Nah, itu sebabnya pada kondisi tertentu itu dibutuhkan antibiotik. Nah, jadi tidak semuanya. Jadi itu
Kemenkes itu sudah mengeluarkan aturan kapan diberikan minum ini. Misalnya kalau yang OTG, yang tanpa gejala itu cukup vitamin. Kalau sudah mulai dengan yang ringan, sedang, itu biasanya itu bisa dengan minum obat-obat misalnya untuk penghilang rasa sakit, kemudian panasnya, batuk pileknya, gitu ya. Mulai diberi antivirus, tetapi sebetulnya kita tahu bahwa itu ya sudah pokoknya diberi sajalah, gitu ya. Gitu ya. Orang Indonesia kita itu kalau nggak dikasih obat itu belum berobat namanya, Pak. Ya, ada rasa apa ya? Sugesti. Ada sugestinya dong. Gang turu kok gak dikai obat yo. Belum lagi saudara-saudara kita minta disuntik. Nah, itu lain lagi. Kok akme obat gak disuntik? Iki repot gini saya gitu. Apalagi zaman sudah kayak gini, ini abad 21 ya. Orang masih tanya suntik lagi. Tapi ada orang-orang tertentu punya sugesti, Dok. Lihat dokter aja sudah sembuh. Lihat obatnya sudah sembuh. Disuntik nggak tahu suntik apapun, pokok masuk sudah sembuh. Pokoknya disuntik gitu. Nah, sekarang empon-empon ada di mana? Empon-empon itu sama seperti tadi itu. Empon-empon itu kan banyak itu adalah sifatnya herbal, natural. Dan itu sebetulnya baik memang untuk tubuh kita. Ya, itu untuk membantu kita untuk membuat tubuh kita itu lebih nyaman untuk dia bisa memproduksi lah kalau dikatakan itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Apakah langsung? Tidak, ya tidak. Jadi bukan berarti kalau kita makan pon-pon langsung meningkat gitu. Tidak. Kalau diukur gitu saja. Kalau ilmiah Pak, ya coba minum misalnya tadi jahe ya, yang tidak minum jahe sama jahe kemudian kita cek antibody nih, doai saja nih, ada ininya ya. Jadi sebetulnya jadi kalau ditanya silakan, tidak apa-apa, karena apa, hati yang gembira, nyaman itu lebih berharga daripada memperdebatkan antara ini minum jahe, kencur lah, apalagi lah yang kelor lah, ya sekarang kelor lagi naik daun juga itu ya. Yeah. Itu untuk boleh apa enggak? Kalau saya ditanya boleh, silakan, sak senengmu, wongku herbal kok, enggak apa-apa. Yang enggak boleh kalau misalnya minum herbal terus diare, muntah. Artinya berarti tubuh tidak tahan. Jadi jangan diteruskan. Tapi kalau enggak apa-apa, itu bukan suatu hal yang merugikan. Nah, sekarang kita masuk ke tadi Pak, isolasi tadi ya. Nah, kalau isolasi Pak, tadi kan ditanya kalau saya ada pasien yang dalam satu keluarga, misalnya 4 orang, bapak dengan anak 2, ternyata bapaknya yang positif, ibunya sama anak 2-nya enggak. Bagaimana ini? Kalau sekarang dalam masa puncak-puncaknya ini pemerintah mengharapkan yang sakit dikeluarkan dari rumah, ditaruh di tempat isolasi mandiri yang tersendiri. Artinya dikumpulkan dengan kalau OTG dengan OTG gitu ya. Kenapa? Supaya lebih mudah diawasi. Kalau ada apa-apa bisa cepat ditangani. Dan yang penting adalah tidak menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Sebetulnya prinsipnya itu. Nah, persoalannya adalah sebetulnya tadi masuk ke ranahnya Bu Riri, Bu Putri tadi sebetulnya, ya. Kenapa? Karena begitu kita mengeluarkan dia dari komunitas keluarganya, terjadi masalah mental di sini. Tambah masalah psikologi di sini. Nah, ya. Saya sudah berapa kali melihat di ruang isolasi itu, misalnya seorang ibu saja atau bapak saja, itu lebih stres dia di situ dibandingkan kalau dia di rumah. Sekarang pertanyaannya ada, kalau di rumah bagaimana dok merawatnya? Saya sekarang terus terang sedang merawat kakak saya yang ada di Bekasi. Kakak saya yang positif, istri dan anaknya tidak. Sudah 10 hari saya mendampingi beliau di kakak saya. Jadi prinsipnya adalah membuat batas. Ya. Nah, kalau bahasa yang lebih keren lagi, membuat polis line. Ini serius sampai saya bilang, Mas, kamu kalau nggak punya ruangan khusus atau rumahnya nggak lantai 2 atau bisa membuat alur di mana kamu bergerak itu tidak boleh ada orang yang tidak sakit masuk ke situ atau orang sehat masuk ke situ, lebih baik kamu isolasi mandiri di luar, entah di hotel atau di Wisma Atlet atau manalah yang Kabupaten Bekasi bisa menyediakan. Gitu ya. Oh bisa, saya di lantai 2, oke. Terus saya beritahu ke istrinya sama anaknya, itu kasih garis. Kalian tidak boleh menuju ke sana.
Dilarang Dan lewat. dia boleh ke bawah. Nah, ditulis itu, do not cross. Nah, oleh mati. Nah, oleh lewat ini gitu ya. Perlu diisolasi tayo apa gitu ya. Sampai selesai isolasi. Dan kemudian yang kedua adalah yang penting adalah semua bahan yang materi yang mau dipakai sehari-hari, perlengkapan sehari harus dipisahkan, Pak. Alat makan, minum, ya. Kalau mencuci bajunya, segala harus disendirikan. Jadi apa ya, harus yang untuk tempat pasien yang memang yang anggota keluarganya yang sedang ini kalau bisa tadi kan terpisah. Kemudian kalau dia alat-alatnya itu juga sendiri, kalau bisa dia nyuci sendirilah. Kalau itu lebih enak kalau dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari sendiri, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, harus tergantung dari orang lain, maka itu harus dipisahkan. Dan tidak boleh ketemu, misalnya saya nyerahkan makanan ya, langsung bareng, yo Pak atau Pak ini saya serahkan, sebaiknya ditaruh kayak, yo, saya bukan kayak tahanan malah ini ya. Ditaruh, Pak ini sudah saya taruh ya dekat situ, nanti dia. Itu ya. Dan mun sewu, meskipun kita bisa pakai masker, Pak, ya, kan bisa. Kalau dia kontak, misalnya ketemu atau mau ketemu dengan, prinsipnya sebenarnya tidak boleh kontak, Pak. Jadi yang pasien dan ini tidak boleh kontak. Artinya kontak itu secara fisik ya. Ya bolehnya pakai HP boleh, tapi kalau sekarang kan lebih enak ya. Kalau ini tidak boleh kontak langsung, kemudian kalaupun terpaksa kontak langsung harus menggunakan masker. Jadi prinsipnya kalau pasien itu keluar dari kamar harus pakai masker. Nah, bahkan, itu bisa sekarang maskernya sampai double 2, Dok ya? Betul sekali. Malah saya sarankan saya pakai KN95 atau N95. N95 mungkin kesulitan ya. Tapi ya itu resiko kalau kita merawat pasien sendiri ya. Yang repot, Pak, isolasi mandiri di rumah, misalnya ini ya, ibu positif, punya bayi, bayinya negatif. Ya apa ini, Pak? Dipisah kan? Ibunya diisolasi, terus bayi siapa sing nyusoni? Bapaknya. Ada mungkin bapaknya kan gitu. Mungkin. Ya. Terus terang saya ini juga kami juga lagi, saya sedang mendampingi juga anggota jemaat yang seperti ini. Yang positif ini malah bapaknya sama anaknya yang kecil, yang nomor 2. Masih setahun lebih sedikit lah gitu ya. Justru ibunya sama kakaknya yang lebih besar tidak. Saya tanya, ya karena dia dekat dengan saya, dia bilang, Om, ini apa nih Om? Saya bilang, ya sudah, 1, nggak mungkin anakmu itu pisah sama kamu. Artinya apa? Yang satu adalah harus isolasi dulu, karena dia tinggal dengan orang tua. Pilih, kamu yang keluar dari rumah, atau orang tuamu kamu ungsikan, pindah ke tempat lain, pindah ke saudara atau apa gitu ya. Tapi yang jelas adalah bahwa kalian berempat ini tidak bisa pisah, karena ini crossing, bapak sama anak yang kecil. Kalau saya bilang memisahkan dengan ibunya, nggak mungkin. Yang saya katakan adalah, oke, kalau gitu kamu sama yang kecil, satu kamar, sedangkan bapaknya sama yang nomor 2, nomor 1, yang lebih besar. Kalau ketularan, itu resiko. Saya nggak bisa kan, apa kamu berani memisahkan anakmu yang gede ke Mbak E misalnya, ya, ke Mbak E atau ke umnya? Nggak bisa, kan nanti dia gini nyari-nyari. Lah, itu kan makanya kan saya jawab, saya bisanya seperti itu, kasih jawaban. Kamu sendiri menjawab tidak bisa. Ini lagi masalah psikologi kan jadinya. Jadi ada yang kita, nah kalau seperti itu, saya bilang yang penting pokoknya orang yang sehat harus keluar dari situ supaya apa? Dia punya ruang yang khusus. Karena ini ada anak kecil, Anak kecil tidak mungkin kita hanya diamkan di ruangan sendiri gitu. Wah itu nggak sampai seminggu dia gitu. Tersiksa. Ya, itu terima Pak, kasih. Syaratnya banyak Pak, gitu. Syaratnya banyak, tapi kalau misalnya bisa dengan senang hati, karena itu secara mental memang lebih, secara psikologis ya, itu lebih ada hubungan dalam keluarga itu lebih bagus. Ya. Cuma syarat protokol kesehatannya ketat sekali. Kita masih berlanjut. Ini masih 1 jam lagi, Dok. Saya pindah ke Bu Rere. Bu Rere, ini tadi kan Pak dokter dan tenaga medis yang lain itu sudah
baku tai mati-matian untuk memerangi semuanya ini. Nah, peran gereja ini sejauh mana untuk mendampingi tenaga kesehatan ini? Apakah dibiarkan saja Gono? Atau sejauh mana gereja ini ambil bagian terhadap tenaga-tenaga kesehatan yang ada di gereja atau di masyarakat atau di mana saja? Monggo Bu Rere. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Ya tentu ceritanya Dr. Irwan tadi ya, itu apa namanya, perjuangan tenaga kesehatan kita itu kan tentu sudah luar biasa ya. Para nakes ini bukan hanya menjalankan tanggung jawabnya, bukan hanya menjalankan pekerjaan atau profesinya, tapi juga mempertaruhkan kesehatan dan kehidupannya kan gitu. Dan datanya itu di Indonesia cukup tinggi ya Dok ya, kematian para nakes selama pandemi ini gitu. Jadi ya kita sebagai sedulur gitu ya, sebagai pribadi, sebagai saudara dari para nakes ini dan juga sebagai institusi, sebagai gereja tentu tidak bisa membiarkan para nakes ini sendirian gitu. Tapi secara praktis itu kadang-kadang nun sewu nggih Pak Agus, karena saya ini kan pendeta bukan pendeta pasamuan tapi pendeta pasamunan gitu. Jadi pendeta kan yang tidak punya jemaat. Iya, pendeta yang tidak punya jemaat yo adoh dari wilayah pelayanan GKJW begitu. Jadi kalau saya matur tentang gereja ya mungkin pengalaman saya di Jogja gitu ya, di salah satu GKJ yang paling dekat dengan rumah saya di mana saya menjadi warga titipan gitu. Yang kadang-kadang yang saya ikutan sedih itu gitu kalau pas di WA group gereja gitu ya, katakanlah di WA group warga gereja, kemudian ada nakes kan di situ. Terus ini kita kan ini sekali ya, kalau di WA group itu KB di forward, KB di share, kadang-kadang nggak disaring langsung di share, nggak disaring langsung di share gitu ya. Terus meneruskan yang tadi Pak Dokter ngendikan tadi tentang uap panas lah, tentang minyak eukaliptus lah, jahe lah, kencur lah, susu beruang, susu kambing, susu sembarang-barang itu gitu ya. Terus diteruskan begitu saja ke WA group gereja yang ada nakes di sana yang tiap hari harus berjibaku, ditambah lagi ono sing itu tadi vaksin, hati-hati vaksin itu ada chipnya, ada 66-nya dan seterusnya. Itu Danio namanya nakes itu, aduh rasanya itu kan sedih dan ya lelah kan gitu. Gimana para nakes kita nggak frustrasi kalau di di kehidupan profesionalnya dia berjibaku begitu, kerja keras, shiftnya panjang, mempertaruhkan kesehatan dan kehidupannya sendiri, mempertaruhkan kesehatan keluarganya. Sedangkan kita sebagai gereja terus kayak begitu gitu di WA group gereja. Forward yang berita-berita yang justru membuat kerja keras para nakes ini sia-sia gitu. Itu kan sederhana saja gitu. Mari kita aware gitu. Mari kita empati terhadap para nakes kita, baik yang merupakan bagian dari gereja kita ataupun yang bukan gitu. Karena mereka semua adalah pahlawan kita gitu ya. Jadi jangan pernah biarkan para nakes ini berjalan sendirian. Dan juga tentu ya itu tadi ngagem masker masih banyak yang males di Jogja tuh masih banyak loh di zaman ini gitu ya yang pakai maskernya mek nang kene tok gitu tuh, aduh rasanya tuh saya yang nggak ikut lihat di rumah sakit aja sebel gitu, apalagi para nakes kita gitu. Jadi ya itu tadi, sebagai pribadi, sebagai institusi organisasi gereja, mari jangan biarkan mereka berjuang sendirian karena ini adalah perjuangan kita bersama begitu. Jadi jangan biarkan mereka sendirian, mari kita berempati kepada mereka, tentu berdoa. Sekarang doa syafaat tuh salah satunya tentu bagian dari doa kita itu tentu para nakes, tapi yo cok mek ditunggak notok, tapi kita juga ikut ambil bagian dalam perjuangan ini. Iya. Pak Agus. Terima kasih Bu Rere. Pak, kalau boleh saya nambahi Pak. Bentar Dok, sebentar. Tenang saja. Maksud saya ini tentang ini Pak, peran gereja tadi. Itu sebetulnya ada hal yang ingin saya sampaikan tentang peran gereja sebetulnya. Ada banyak sebetulnya, seperti saya ambil contoh saja ya, saya tidak mau melakukan yang terlalu jauh ya, lebar. Saya melihat ke jemaat saya saja gitu ya. Kemudian saya hanya bilang ke pendeta waktu itu Pak Gadian dan sekarang ada Pak Agung Sis ya, Siswanto.
Pendeta Agustis, saya bilang, pandemi ini kan persoalannya bukan hanya penyakit, tapi juga adalah masalah banyak hal yang berhubungan. Dan tidak mungkin, karena kalau di Sukolilo seringkali masalah penyakit, wis Pak Irwan sama istri, kebetulan karena istri saya dokter ya, wis sama bagian nakes aja lah gitu. Nah, tadi saya punya menyambung ke BPD tadi, masalah pandemi ini tidak bisa hanya ditangani oleh dokter saja, termasuk juga di gereja. Artinya apa? Bahwa jemaat gereja punya peran yang luar biasa. Itu sebabnya pada tahun lalu kami yang di Sukolilo itu membuat suatu tim yang namanya tim pendampingan COVID. Apa itu pendampingan COVID? Itu adalah suatu yang sifatnya adalah suatu supporting team, supporting system dari tim itu ya. Karena orang yang sakit COVID itu dia yang diserang bukan saja masalah dia, tetapi adalah masalah di tetangganya, sekitarnya. Belum lagi masalah lagi tentang ketakutan, tentang masalah ekonomi, masalah tentang, ya pada awal pertama kami mendapatkan kasus jemaat kami meninggal, lalu juga itu adalah masalah stres-stres yang muncul bersamaan dengan penyakit itu. Sehingga perlu didampingi. Terus ada lagi, aku periksa, mahal PCR itu loh, sekarang paling murah 750.000, nggak duit-duit aku. Masuk, wah, serano ya Pak Dokter Irwan. Wah, ya bukan saya nggak mau bantu. Saya tahu, suruh mikir obatnya, suruh mikir iki, suruh ini oksigen, aku menang. Waduh, nah itu ya, bukan itu, bukan nggak mau, tapi akhirnya dibentuklah tim. Ada yang bagian golek duit, ya ada yang bagian golek ya itu tadi. Oh, yang bantu teman-teman untuk yang misalnya, oh saya isolasi mandiri. Jangan tanya saya, sudah itu ada timnya sendiri. Oke, saya cuma hanya mengomandani saja. Kemudian oke, itu ada timnya sendiri yang akan mencarikan bahan sehari-hari, ada ini segala. Ya, kemudian ada lagi yang, oh saya perlu obat, oke. Bukan saya lagi, saya cuma ngasih tahu ini loh, obatnya ini yang perlu. Oh dia tanpa OTG, berikan ini. Sudah punya ini belum? Oh dia nggak punya oximeter, oke kita sediakan oximeter. Seperti itu Pak. Ya, jadi artinya ada suatu tim support yang mendukung bahwa kalau ada satu keluarga, sekarang kan banyak itu Pak ini kan, klaster keluarga tuh Pak. Ya, nggak mungkin kalau kita hanya mikir obat saja, nggak mungkin. Jadi itu berapa kita harus sampai kita kalau perlu kita beli gas apa tabung gede. Kemarin dengan kasus ada satu yang sesek, oke, kita beli, ya sudah dibeli, kita beli, nanti kalau ada yang dibutuhkan kita pinjamkan. Jadi bergilir. Oximeter kita berikan pinjami. Terus begitu ya. Jadi itu ada suatu support system di mana orang-orang ini bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gereja mewadahi itu. Sehingga gereja yang mewadahi itu yang untuk apa? Ya itulah gunanya menjadi berkat bagi jemaat, kan di situ menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati, Pak. Jadi memang itu nggih dokter, kalau kita ngomong tadi kan pertanyaannya nakes nggih, tapi kalau untuk yang sedang sakit gereja bisa membantu lebih banyak dari itu nggih, dokter. Iya. Ini salah satu yang meringankan nakes, Bu. Betul. Iya betul. Oh iya. Betulnya itu sangat meringankan nakes yang notabene anggota gereja. Iya. Karena seringkali ditanya, oh itu tugasnya nakes, wis mari gitu ya lu. Enggak, ini tugas bersama. Ya. Justru itu meringankan nakes supaya nakes dia tidak bisa, bukan saya nggak bisa ya. Artinya dia kan bukan full timer ya. Dia kan tidak hanya memikirkan di jemaatnya, tapi dia juga kan ada kerjaan sehari-hari. Betul. Kan ada kerjaan sehari-hari yang harus dikerjakan. Pulang, seperti saya misalnya, pulang kadang-kadang kita terpingin, istirahat dulu ya. Ternyata ada WA masuk. Dok, ini obat saya habis. Dok, ini kalau ini saya mau oximeter gimana lah? Kalau itu semua larinya ke saya, misalnya. Saya nggak usah ngomong orang lain lah ya. Dok, ini gini. Nah, kalau sudah ada tim kan saya enak. Oh, nggih Pak, matur nuwun. Tolong mohon hubungi dengan Pak ini ya, dengan Pak ini sudah. Saya sudah nggak. Itu yang meringankan nakesnya di situ. Makanya di gereja sekarang kan ada tim Satgas gereja, tim COVID di gereja. Dan ini kalau dimaksimalkan sangat membantu semua pihak. Betul. Ya. Yang terakhir, Dok, dalam ibadah pemakaman, pendeta ini mestinya pakaiannya cukup hitam putih atau pakai full seperti tenaga-tenaga yang lain. Pak,
secara prinsip begini Pak. Ya, tadi saya katakan virus itu kan memang hidup di cairan tubuh manusia ya. Sehingga pada waktu meninggal pun kemungkinan tertular bisa. Ini poin yang pertama yang harus kita waspadai. Tapi pasien ini keluar dari rumah sakit kan sudah di dalam peti toh. Kan ngeten toh? Jadi sudah di dalam peti. Artinya apa? Sudah tidak tertular karena sudah ada standar kesehatannya bahwa peti itu sudah tertutup dengan rapat. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut. Ya. Kedua, bahwa dia tidak mungkin dengan aturan COVID sekarang itu, tidak mungkin dari rumah sakit mampir ke rumah duka dulu, terus nang gereja dhisik, terus baru ke makam. Kan nggak boleh, Pak. Kan nggak boleh. Artinya apa? Berarti tidak mungkin dilakukan ibadah-ibadah yang ibadah kedukaan seperti biasanya. Ada kumpul dulu, sebelum nanti, kalau nggak langsung dimakamkan, malamnya masih ada penghiburan dulu atau doa dulu, besoknya ada ibadah pemberangkatan jenazah, aduh, tutup peti dan sebagainya. Nggak ada ceritanya itu, kan gitu toh. Karena semua sudah ditutup, disil, sudah nggak mungkin. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau hal yang itu yang terjadi, ini yang apa ya, bukan A, tapi kondisi yang A. Kalau dari rumah sakit biasa sudah tertutup rapi semua, itu sebetulnya cukup. Justru yang diwaspadai orang-orang yang hadir, Pak. Jadi pendetanya justru mewaspadai orang-orang yang hadir. Karena kita tidak tahu yang hadir itu apakah OTG, orang yang COVID positif atau tidak. Jadinya kalau sudah seperti kan tahu jadinya, berarti saya tidak perlu ya pakai hazmat kayak kalau masuk ruang isolasi itu Pak, putih-putih, pakai Google, pakai ini segala kan tidak perlu. Jadi artinya apa? Cukup pakai masker, kalau ragu-ragu boleh pakai face shield ya. Tapi nomor 1 masker dan double sekarang harus double. Oke. Kemudian kalau kita nanti misalnya menyentuh tangan, artinya menyentuh sesuatu atau apa ya. Biasanya kan kalau pendeta kan kalau nggak misalnya menjamah keluarganya gitu ya dalam rangka ya nanti berkat apa saya nggak ngerti lah pokoknya itu. Nah itu boleh pakai sarung tangan. Jadi kalau memang ragu-ragu ya sudah pakai sarung tangan dari awal. Apakah perlu pakai gaun? Nggak perlu, Pak. Karena satu tadi ya, di rumah sakit, doanya itu pasti pada waktu sudah ada di dalam ambulan. Kan sudah di ini kan, mobil jenazah itu petinya. Sehingga kan pendetanya di luar, kan pendetanya nggak mungkin masuk ke dalam. Tuh. Mau tuh, Pak? Mau jinyali itu masuk di dalam gitu. Pasti kan di luar ya, di luar. Jadi doanya pasti di luar. Kemudian pada waktu sampai di makam, kan menunggu. Nggak boleh langsung kan kita. Kan menunggu sampai petinya masuk, kemudian diuruk. Artinya kan aman, Pak. Jadi sama sekali sebetulnya aman untuk jenazah. Kita sebetulnya tidak perlu takut. Ya. Jadi sebetulnya pada waktu itu kita juga sudah aman, sudah ditutup kok gitu ya. Justru orang-orang sekitar kita, justru kita harus pakai masker, jaga jarak. Okay. Jadi kalau sudah berkerumun, monggo kalau sing keluarganya terserah lah, dia lagi sedih. Ya. Tapi kalau untuk yang warga gereja sama jenengan atau pendetanya, ya harus jaga jarak. Artinya paling enggak 1,5-2 meter ya. Ya itu harus. Meskipun di makam itu kan tidak ruang tertutup, Pak. Pastikan ruang terbuka, sehingga itu lebih aman. Ya. Jadi ruang terbuka itu lebih aman, Pak. Tidak perlu takut. Jadi cukup itu. Tapi ada satu lagi, Pak. Kalau kejadiannya kedua, kami juga baru ngalami kemarin ya. Jadi pasien ini, keluarga kami ini ternyata sudah dilaporkan ke puskesmas, malamnya mengalami lebih parah, dan paginya meninggal. Keluarganya kontak dengan Pak Pendeta, kemudian saya juga, kemudian ada salah satu majelis, kemudian kami kontaklah sekitar jam 2:30-3 pagi ya. Oke, gini, oke. Terus bisa ditunggu di sana, Pak. Bayangan saya kan seperti di rumah sakit, sudah dalam peti, gitu ya. Saya belum pernah tahu kalau di puskesmas itu bagaimana gitu. Pas kami sudah ngomong sama Pak Pendeta, siap dok, nanti kalau ini kita berangkat bareng, oke. Tunggu, ternyata telepon lagi. Dok, ini sudah mau berangkat, sudah mau berangkat. Rasaku kok cepet ya? Pemulasaran atau memandikan jenazah sampai masuk kok cepet banget. Katanya tadi belum datang. Sekarang ini sudah datang. Oke, kalau itu sudah silakan berangkat. Kami nyusul langsung ke pemakaman.
Waktu ke sana ternyata jenazahnya tuh belum masuk peti. Nah, kan kondisinya beda kan? Ya, kondisinya beda ini. Begitu sebentar, saya langsung ke dinas sosial, saya tanya ke supirnya, Pak, ini jenazahnya ada di dalam. Iya. Sudah dalam peti? Belum, Pak. Kan nanti di sini diprosesnya. Itu di Surabaya, nggih. Karena ini dari puskesmas, jadi ditaruh di pemakaman khusus di situ, dan itu akan diproses di situ, dimandikan di situ, dan petinya di situ. Gitu. Nah, kemudian langsung begitu saya tahu gitu, saya bilang ke Pak Pendeta, Pak, be careful, hati-hati, karena jenazahnya ada di situ. Okay. Oh siap dok, jadi nanti tolong. Tapi saya begini saja, enggak masalah, ini kan ruang terbuka Pak. Yang penting jangan terlalu dekat, tetap jaga jarak, dan kita ini sudah betul, sudah pakai masker sama ini pakai sarung tangan, oke. Jadi enggak masalah. Jadi prinsipnya Pak sebetulnya, kalau untuk jenazah, kita lihat sebetulnya tidak harus pakai hazmat atau pakai gaun. Nggak apa-apa, Pak, sebetulnya. Apalagi kalau kita melayaninya pada waktu sudah di dalam peti. Itu lebih aman. Justru penularan yang sering itu pada waktu ibadah keduakan adalah ditulari oleh orang yang datang. Bukan dari jenazahnya atau pasien COVID yang meninggal, bukan. Tapi justru perjumpaan dengan orang-orang sekitarnya ini yang tanpa sadar kita nggak pakai sarung tangan, megang atau apa, karena pendeta kan mesti disalami Pak, ayo, kalau pendeta nggak disalami, ayo. Masa gini, pun saya mungkin, kapan-kapan kalau nggak tentu kan nggak mungkin. Nah itu yang saya langsung aja pakai sarung tangan supaya nanti nggak, nun saya Pak mau salaman, bentar Pak ya, tak sarung tangan dulu, malah tambah lagi. Dokter biasa Pak gitu, nggak apa-apa, tapi pendeta kan ya apa sarung tangan di sini kok rasanya sungkan, apalagi kalau sudah sepuh misalnya ya. Waduh Pak pendeta, zaman COVID sudah nggak pernah ketemu, sekarang ketemu terus mau salaman. So, jenengan gini, jadi Pak saya tak sarung tangan dulu kan nggak mungkin. Nah, oke. Terima gitu, kasih Pak. Mudah-mudahan jelas Pak. Ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita ini, monggo Bu Rere memberikan kata penutup singkat saja. Setelah itu Dr. Irwan memberikan kata penutup. Tidak boleh panjang-panjang lagi, Dok. 5 menit, gitu. Susah ya, Dokter ya, kalau diomongin jangan panjang-panjang. Wong biasanya memberikan 3 SKS ya, Dok ya. 50 menit ya, Bu. Lah ya, 1 SKS-nya 50 menit. Ini bisa menit, ya. Ngomong 3 SKS. Iya, Bu. Jadi rodo angel nih Pak Agus kalau kami ini disuruh ngomong jangan panjang-panjang. 2 menit Bu Rere. Ya, 2 menit. Ya. Jadi begini Pak Agus, Dr. Irwan dan juga Bapak Ibu Saudara warga Jemaat GKJW dimanapun berada, memang sekali lagi kita tidak bisa selalu menjawab, tidak selalu tersedia jawaban untuk setiap pertanyaan mengapa kita. Mengapa kok aku yang kena COVID? Mengapa kok keluargaku harus meninggal karena COVID? Kenapa kok COVID ini nggak selesai-selesai dan seterusnya gitu? Kita tidak selalu bisa menjawab pertanyaan mengapa. Memang tidak selalu tersedia jawaban untuk pertanyaan mengapa itu. Tapi inilah kesejatian iman kita, gitu. Bahwa iman itu adalah keberanian. Iman itu memberikan keberanian bagi setiap kita untuk berjalan dalam ketidakpastian. Iman itu adalah keberanian bagi setiap kita untuk berjalan dalam ketidakamanan. Iman bukan berarti kita selalu aman, tapi iman adalah keberanian berjalan bersama Tuhan, bahkan dalam ketidakamanan dan ketidakpastian. Karena itu, dalam masa krisis dan kritis ini, mari belajar untuk terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Begitu, Pak. Terima kasih. Silakan Dr. Irwan, mungkin agak menyinggung sedikit tentang BPJS dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pasien COVID ini. 2 menit, Dokter. 2 menit. Dikurangi, Dok. Dikurangi. Saya awalnya gini saja, Pak. Bahwa COVID itu ditanggung oleh pemerintah. Janganlah ragu-ragu berhubungan dengan institusi pemerintah. Jadi gunakanlah puskesmas, karena sekarang perintah dari presiden diturunkan ke gubernur sampai wali kota adalah manfaatkanlah semua fasilitas puskesmas, rumah sakit, pemerintah maupun rujukan. Ada masalah, tidak apa-apa, sabarlah karena memang lagi banyak pasiennya.
BPJS itu tidak ada hubungannya dengan COVID ini, karena semua ditanggung oleh pemerintah, berbeda sekali. BPJS dengan penyakit yang non-COVID, tapi COVID ini adalah ada sendiri jalurnya. Itu nomor satu, Pak. Ya, sampai 1 menit ya, 1 menit, Pak. Ya. Untuk COVID, di tengah segala persoalan yang muncul, berubah macam-macam ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah PPD. Pahami dulu apa itu COVID. Memahami dengan mencari sumber yang benar. Tidak perlu mencari menemukan hoax, penyebar, tidak usah. Carilah dengan sumber-sumber yang betul. Pahami COVID, bagaimana menular, vaksin itu bagaimana, dan sebagainya, sampai terapinya dengan betul. Kemudian apa? Patuhi dengan sukarela, dengan kerendahan hati, untuk kita melakukannya dengan baik. Dan dilakukan dengan disiplin. Sehingga kita bisa melakukannya itu dengan baik, kita tidak perlu takut dengan apa yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah, kerjakanlah protokol kesehatan dengan baik. Ada 6M, yaitu masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, mengurangi aktivitas bepergian, ya. Kemudian lagi menghindari kerumunan, ya, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir 6 yang R itu adalah yang biasa kita bolong, adalah menghindari makan bersama dengan orang yang di luar rumah kita, makan dengan teman, selfie, ya. Karena membuka saja sedikit, sekarang itu 5 detik saja sudah bisa menular. Dan ada satu tambahan dari kita adalah M yang ke-7, manuto. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Manuto itu yang penting. Gak usah ngengkelan. Ya, terima kasih. Pak Agus, sebelum ditutup boleh nggak? Saya punya satu pertanyaan jadinya. Dokter, kita ini kan sekarang GKJW juga termasuk ibadah online, kemudian kita ini punya panduan dari Majelis Agung di mana gantian gitu ya, dari jemaat-jemaat GKJW bikin video lalu kemudian di-share se-GKJW. Yang saya lihat adalah kebanyakan di antara kita itu begini, entah itu majelis atau pendetanya datang ke mimbar, entah mimbar kecil atau mimbar besar, itu pakai masker. Tapi kemudian waktu ngomong, maskernya dibuka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, gitu ya, persembahan kayak atau apa, terus ditutup lagi. Nah, jadi padahal tadi dokter ngendikan 5 detik saja sudah bisa ini, gitu ya, sudah bisa terinfeksi. Apakah itu aman, dokter? Itu kan gantian mic-nya. Jadi majelis satu, kemudian misalnya yang buka, kemudian berikutnya yang mimpin pengakuan iman, berikutnya yang mimpin persembahan, dan begitu seterusnya. Dan semuanya itu modelnya gitu. Waktu datang itu pakai masker, tapi waktu di depan mic itu dibuka. Apakah itu aman, dokter? Atau lebih baik kita pakai masker terus-terusan? Jawabannya cepat kok, Pak Agus. Pak Bendera, jangan khawatir. Tidak aman, ya. Jadi jawabannya cuma singkat, tidak aman. Baik itu yang pelayan firman pendeta maupun yang penatua diaken yang membantu, yang dalam menyampaikan apa saja, semua harus pakai masker. Yang nyanyi, dokter. Mandu, organis. Karena saya juga sudah perhatikan, memang saya lihat dan pernah dalam satu pertemuan ST1, ST2, Surabaya Timur 1, Surabaya Timur 2. Waktu membicarakan itu sempat disinggung, saya bilang secara medis saya bilang itu sangat-sangat salah. Terus ada, kan pakai face shield. Face shield itu tidak melindungi kita, ya. Jadi sama saja harus pakai masker. Pak, kalau masker yang nutup ini, ya pakailah yang model duck itu, ya, yang model KN95 atau apa yang itu kan ada rongga ya. Jadi masih bisa lebih berbicara atau nyanyi. Jadi kalau ditanya tadi apa aman? Tidak aman. Ngaten, Pak. Jelas ya, Dokter Irwan, terima kasih. Manuto itu. Manuto. Berarti semoga setelah ngoleh ke ini ibadah-ibadah kita yang di online yang di channel YouTube GKJW itu harus tutup semua, ngaten nggih pendeta, Pak Pendeta. Matur nuwun Dokter Irwan. Terima kasih Bu Pendeta Rere, terima kasih Dokter Irwan atas ngobrol-ngobrol kita saat ini. Biarlah kita sungguh mendapatkan kepinteran, mendapatkan wawasan. Walaupun kita sudah agak jeda begitu lama,
Nggak tahu setelah ini nanti masih ada acara ngolehke apa tidak. Tapi dari Bali Wiyoto nanti bulan Oktober ini sudah ada program lagi tentang ngolehke yang berkaitan dengan penatua dan diaken. Jadi karena situasi ini memang kita agak terkacaukan. Agak terkacaukan. Terima kasih Bu Rere sekali lagi sama Dr. Irwan yang telah menjadi narasumber perjumpaan kita saat ini. Gusti berkahi. Terima kasih. Salam. Iya.